Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berada di dalam satu majelis ilmu, majelis yang kita harapkan keberkahannya, majelis yang semoga mendatangkan ketenangan sebagaimana janji Rasulullah SAW kepada kita semua bahwa tidak berkumpul suatu kaum, suatu majelis kecuali akan Allah turunkan sakinah, ketenangan yang merupakan tujuan dari berkeluarga yang sering kita sebutkan. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat salam kita kepada kekasih kita, junjungan kita, kedua kita, baginda Rasulullah SAW serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan kita yang mengikuti jejaknya mendapatkan hidayah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita coba mengambil tema yang berkaitan dengan keluarga, dan momentum kali ini kita coba membahas atau mengkaji tentang komunikasi dalam keluarga muslim, di mana komunikasi dalam keluarga muslim ini tentu sangat ditentukan atau sangat menentukan daripada sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi cita-cita utama yang kemudian diinginkan oleh para orang-orang yang telah berkeluarga khususnya, dan tentu semua yang kemudian ingin mendapatkan ketenteraman, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang dalam keluarganya, baik itu sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, ibu, dan juga jika kemudian kakek dan neneknya masih berada dalam satu himpunan keluarga. Nah, kita sempat menyebutkan beberapa pertemuan yang lalu tentang latar belakang daripada kenapa kita di momentum i'tikaf ini kemudian mencoba merumuskan dan juga memfokuskan kajian kita terhadap keluarga. Kita pandang bahwa ini merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan tentu lebih khusus dalam lingkup masyarakat yang kita berada di dalamnya. Ini merupakan kontribusi besar kita terhadap umat dan bangsa, di mana kita turut mewujudkan daripada cita-cita para pendiri bangsa kita ini khususnya, dan tentu cita-cita umat Islam pada umumnya, bahwa kita bernegara, berbangsa atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, yang mana dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia ini ingin kemudian mendidik orang-orang yang berada di dalam bingkai kesatuan kita ini untuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Ini cita-cita yang besar yang kemudian telah diusung oleh para pendiri negara ini khususnya, dan tentu terhadap para ulama umat Islam, di mana kita sering menyebutkan atau mendengarkan tentang tujuan penciptaan kita,
di atas muka bumi ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muamalah yang kita lakukan dalam keluarga ini merupakan bagian yang terintegrasikan dari tujuan penciptaan kita, yaitu ibadah. Dan ibadah kalau kita lihat klasifikasinya ada yang sifatnya mahdhah dan sifatnya ghairu mahdhah. Nah, dalam sifat yang ghairu mahdhah inilah kemudian kita coba masuk untuk mengkaji dari permasalahan-permasalahan seputar keluarga. Karena dia bagian dari muamalah yang dilakukan antara komponen-komponen keluarga yang tercakup di dalamnya. Nah, kita masuk kepada setelah kita singgung tadi kenapa penting untuk kita bahas masalah ini sebagai yang melatar belakangi daripada pengkajian kita ini. Nah, kalau kita lihat daripada komunikasi dalam tinjauan atau perspektif Islam, maka kita akan dapat merangkum dan mengambil kesimpulan bahwa dari beraneka ragam tinjauan dan pendapat para ahli di bidang komunikasi, khususnya komunikasi keluarga Islam, maka kita akan dapatkan bahwa komunikasi adalah proses dialog antar anggota keluarga berupa transfer ide, keinginan, perasaan, perkataan, gerakan, petunjuk, atau isyarat dan simbol-simbol lain dalam bentuk verbal atau non-verbal kepada anggota keluarga yang mengantarkan kepada kondisi saling memahami, saling mengerti. Bentuk verbal yang kita maksudkan di sini adalah komunikasi yang kemudian tidak dibarengi dengan kata-kata, namun dia adalah bentuk isyarat atau gestur daripada bahasa tubuh atau kedipan mata, atau suara yang melambung tinggi, atau kemudian bahasa-bahasa nonverbal yang lain. Ini kita tentu bisa memahami dari definisi yang ada baik di kamus umum ataupun kemudian bisa kita akses di media sosial. Nah, kalau kita lihat dasar-dasar komunikasi dalam Islam, maka kita akan temukan beberapa ayat yang utama, dan dalil yang paling utama adalah surah Ar-Rum ayat 21 yang selalu menjadi acuan kita dalam mengkaji permasalahan-permasalahan seputar keluarga. Di antara dalil yang sering kita ulang-ulang adalah bahwa penciptaan dari suami dan istri khususnya bertujuan untuk mendapatkan ketenangan, kemudian mawaddah dan warahmah. Dan komunikasi yang dibangun dalam keluarga juga mengacu kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga di sini akan kemudian terpola dari komunikasi itu. Jika kemudian kita sandingkan dengan tujuan daripada pernikahan itu yang menjadi tujuan utama dalam berkeluarga. Sehingga komunikasi yang dibangun harus berdasarkan rasa nyaman, rasa cinta, rasa kasih dan sayang yang mendatangkan ketenangan dalam hati, dan itulah yang kemudian menenteramkan kita, menjadikan kita tenang di dalam rumah bersama dengan anggota keluarga kita, baik kepada pasangan kita, kepada anak kita, atau bahkan kepada saudara dan orang tua kita. Maka ini nanti yang akan coba kita jelaskan tentang komunikasi yang akan terjadi pada suami istri, kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada saudara-saudara yang terhimpun dalam keluarga besar itu. Juga dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187, Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa mereka itu wanita-wanita kalian merupakan pakaian kalian, dan kemudian merupakan libasun lahun,
pada kalian sebagai pakaian dan juga terhadap mereka ya untuk kita dan kepada kita bahwa ya kita merupakan pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagi kita. Kenapa? Karena kedekatan antara keduanya adalah kedekatan yang paling yang sangat ya dekat antara suami dengan istri khususnya. Ya, di mana tidak ada lagi ya penghalang antara kita dengan ya mereka. Dan juga sekaligus ya mereka adalah tameng bagi kita untuk terjatuh kepada ya kemaksiatan yang mengancam keimanan kita dan juga keluarga kita. Ya. Kemudian ya juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang Allah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan ya, Allah mengatakan bahwa telah ada suri teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang kemudian mengharapkan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan pada hari kiamat dengan Allah dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami coba kutip perkataan Syekh Sa'arawi yang menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan bahwa ya, pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan model bagi setiap Muslim dan termasuk dalamnya masalah komunikasi. Karena ini yang akan menopang keluarga, terjadinya pergerakan dalam rumah tangga itu karena ada komunikasi. Ya, diam kita, bangkit kita, berjalannya kita ada ya kemudian komunikasi yang terbangun baik itu yang sifatnya verbal ataupun non verbal yang telah kita singgung tadi. Nah, kemudian ya juga kita angkat di sini kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan adanya 11 orang wanita yang berbagi cerita perihal suami masing-masing. Dan tersebutlah Ummu Zara sebagai wanita terakhir yang menceritakan perihal Abu Zara. Ya, Ummu Zara memuji Abu Zara sehingga tidak ada suami manapun yang bisa menandinginya dalam kebaikannya. Ini dalam ya, riwayat Bukhari dan Muslim ya kita dapatkan daripada pembahasan ini. Dan setelah usai mendengar cerita ya, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, apakah ya aku seperti Abu Zara bagi Ummu Zara? Maka Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah ya engkau tentu saja lebih baik dari ya Abu Zara. Nah ini kita ya bisa bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi oleh cerita yang ya terdiri dari 11 orang wanita yang kemudian datang berkumpul kepada Aisyah dan menceritakan perihal suami-suami mereka. Maka ya ini kemudian dikopi ya paste lagi oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika suaminya datang pada malam hari. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai kesibukan yang paling sibuk ya dari umatnya tentunya. Kalau saja umatnya ada yang sesibuk seperti ada Andre Guru tadi sini, ya para ustadz kita di sini, ya sampai terkadang pulang tengah malam demi untuk kemudian mendakwakan Islam ini. Ya segala umat, ya segala pelayanan terhadap umat dilakukan. Apatah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seluruh ya, waktu siang bahkan malamnya, yaitu kemudian menjadi kewajiban beliau terkhusus untuk menyebarkan daripada ya, Islam saat itu di mana ya belum ada yang kemudian mendapatkan ya nilai-nilai keislaman atau wahyu sebelum di saat itu dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu beda ya, halnya ketika kita di zaman kita yang para pendakwah sudah banyak dan umat yang didakwai adalah ya umat Islam. Kita bisa bayangkan kemudian Aisyah menceritakan setelah Nabi SAW pulang tengah malam dan kemudian dengan rasa yang capek dan Nabi kemudian mendengarkan penuturan istrinya ya dari 11 orang hingga kemudian ya di akhir cerita ya, disebutkanlah bahwa Abu Zara yang menjadi orang yang suami yang paling terbaik yang menurut ya mereka saat itu.
Nah, iwas sekalian wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini kita angkat sebagai penjelasan kepada kita dan juga dasar bahwa ya seorang suami yang memperhatikan daripada keluh kesahnya ya sang istri ya, kapan saja. Terkadang kemudian di waktu yang kita butuh istirahat, namun mereka ya pengen bercerita. Maka seorang suami harus ya, betul-betul memperhatikan ya waktu-waktu yang kemudian ya berkualitas itu dalam rangka untuk mendengarkan komunikasi ya dari mereka. Juga ya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya saya mengetahui kalau Anda sementara senang dan juga dalam keadaan yang marah. Ini ya, hilang titiknya. Maka Aisyah mengatakan, dari mana engkau mengetahui wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, amma iza kunti anni radiyah, kalau Anda senang dalam kondisi nyaman, maka Anda akan mengatakan la wa rabbi Muhammad. Tidak, dan demi Tuhannya Muhammad. Sementara kalau Anda marah, maka Anda mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Ya tidak, ya demi Tuhannya Ibrahim. Dia mengatakan ya Aisyah mengatakan benar seperti itu ya Rasulullah. Namun saya tidak meninggalkan engkau kecuali meninggalkan namamu saja. Ya artinya apa? Ya dalam hati seorang istri tentu meskipun marah, namun marahnya dalam lisannya saja. Tidak harus kemudian masuk meresap ke dalam hati sanubarinya, dalam akalnya semua ya amarah yang kemudian terpenuhi sehingga seolah tidak ada lagi kebaikan dari suaminya. Satu kesalahan dibalas ya dikali 0 sehingga ya apa yang diberikan seorang suami tetap harganya, tetap nilainya 0 di hadapan ya, seorang istri yang marah. Maka ya perlu untuk kemudian kita melihat bahwa ada aplikasi yang kemudian dilakukan oleh seorang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ketika dia sementara ya marah ya, di dalam rumahnya. Maka ya khususnya ketika berhadapan dengan suaminya ternyata ada simbol-simbol yang kemudian terucap dalam ya lisan sang istri yang kemudian penunjukannya bisa dipahami oleh sang suami. Ini merupakan realisasi yang sangat jelas dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Inilah pengejawantahan daripada ya firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam ya berinteraksi dengan pasangannya, bahwa pasangan kita itu mesti kita tahu luar dalamnya, ya lahir dan batinnya. Kita ya telah berinteraksi dengannya, maka semestinya sudah kita saling ya pengertian, saling memahami ya, dan juga tentu ya saling ya saling menutupi jikalau ya ada hal-hal yang mesti ditutupi dari aib-aib yang terjadi di antara ya pasangan itu. Nah, ya sekalian rahimakumullah, ya juga ini kita sebutkan, kita angkat seperti yang dijelaskan oleh Al-Ustadz tadi, Ustadz Samsul Basri, tentang Zainab bintu Jahsy yang disebutkan merupakan penyebab turunnya surah At-Tahrim ayat 3 dan yang 4 yang menunjukkan bentuk komunikasi antara suami dengan istri. Ya, kemudian di situ ada penjelasan-penjelasan ya dari para ulama kita, ya kita tidak mendalami hal tersebut. Telah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Nah, ibu sekalian rahimakumullah, nah ini yang kemudian kita coba bahas bagaimana sang suami dan ya sang istri dalam berkomunikasi dalam rumah tangga mereka. Nah, tema kita tentunya adalah komunikasi terhadap ya, keluarga muslim. Dalam keluarga muslim yang di dalamnya ada ya di dalam rumah tangga itu ada ya suami istri, kemudian juga ada ya, orang tua, ada anak dan juga saudara-saudara.
Kita bisa melihat bagaimana peran seorang suami yang tadi kita jelaskan terhadap istrinya, dan juga kebalikan dari itu bahwa istri berkomunikasi dengan pasangannya, dengan suaminya, yang mereka saling mendapatkan melandasi daripada komunikasi mereka dengan dalil-dalil syar'i, baik itu pendalaman, mereka mendalami ilmunya ataupun kemudian memahami dari dalil-dalil yang mereka dapatkan atau dari pengajaran yang diberikan oleh para guru-guru mereka. Nah, kita coba melihat bagaimana komunikasi kita kepada orang tua berdasarkan pandangan dalam Islam yang didasari dari pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini ada beberapa ayat yang kemudian kita coba angkat terhadap orang tua kita, bagaimana kita berkomunikasi terhadap orang tua kita. Kenapa kemudian seorang anak perlu memperhatikan komunikasinya kepada orang tuanya? Tentu banyak hal yang kemudian menjadi penyebab terjadinya dialog komunikasi antara anak kepada orang tuanya. Yang pertama, karena perbuatan baik mereka dan telah mereka menanamkan kebajikan, menanamkan ilmu, menanamkan kebaikan-kebaikan berupa sifat-sifat yang mulia dalam diri kita. Sehingga ketika kemudian telah kita beranjak dewasa, telah berkeluarga, apatah lagi, maka ini merupakan patokan panduan bagi kita dalam bertutur kata, khususnya kepada mereka. Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika kemudian dalam pengasuhanmu, dalam penjagaanmu, dalam pengabdianmu terhadap orang tuamu, kamu dapatkan mereka telah berusia uzur, baik salah satu dari mereka ayah atau ibu ataupun kedua-duanya, maka panduan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita adalah jangan pernah berkata kata atau berkata atau pembangkangan. Semua model-model pembangkangan terhadap perintah orang tua, maka ini harus dijauhkan dalam benak kita dan diisi hanya untuk kebaikan, pelayanan kepada mereka. Kita mengetahui bahwa melalui mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta kepada kita. Melalui mereka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa cinta yang telah bersemayam dalam hati kita terhadap Allah dan juga terhadap kebaikan-kebaikan. Maka tibalah saatnya ketika mereka mendapatkan uzur untuk kita kemudian berbuat baik kepada mereka, bukan untuk membalas kebaikan mereka, namun lebih daripada yang mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai buah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, perintah Allah kepada kita. Demikian pula kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, yang kemudian seorang anak atau anak-anak dari Nabi Ya'qub yang kemudian memberikan jawaban yang sangat menyenangkan kepada orang tuanya. Ketika Allah mengatakan, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Ya'qub kemudian dalam ambang kematiannya. Idh qala li bani, ketika berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kemudian kalian akan sembah setelah saya, setelah sepeninggalku nantinya. Maka anak-anaknya
kemudian mengatakan, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhan kamu, wa ilaha abaika Ibrahim. Kami juga sama menyembah Tuhan dari bapak-bapak kamu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Yang kemudian Tuhan mereka adalah Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami mengikuti jejak dari orang tua engkau wahai Nabi Yakub, yaitu Nabi Ishak, kemudian Nabi Ismail ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kami telah memasrahkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ini menyenangkan hati orang tua mereka, karena orang tua yang dahulu telah mendidik mereka dalam ketauhidan, pada saat itu kemudian orang tua merasa nyaman, merasa senang, karena mendapatkan jawaban dari anak-anaknya. Artinya apa? Seorang anak perlu untuk kemudian memberikan memasukkan rasa senang, nyaman dalam hati orang tuanya, dan juga tentu kepada pasangannya sebelumnya, di mana mereka adalah orang yang selalu bergelut di dalam rumah bersama, dan terhadap orang tua mereka, mereka kemudian membuat nyaman, berupaya untuk mensukseskan perjalanan hidup mereka, diri mereka, hingga orang tua mereka menjadi ridho kepadanya. Dan ini adalah salah satu bentuk komunikasi dari hati ke hati. Komunikasi yang sifatnya non verbal. Bagaimana kemudian kita membuat orang tua nyaman dengan penglihatan mereka. Masuk kepada pasangan kita, membuat pendengaran mereka nyaman terhadap kita. Dan tentu yang paling besar dari itu adalah membuat hati pasangan kita, orang-orang di sekeliling kita, dan khususnya orang tua kita, kemudian nyaman dengan kita. Baik dengan tingkah laku kita, tutur kata kita, atau ucapan kita, dan itu yang paling rentan terhadap hati manusia, yaitu melalui ungkapannya. Karena karena lisan itu terkadang lebih tajam daripada sayatan pedang, di mana pisau ketika kemudian menyayat kulit seorang, maka ketika sembuh maka sakitnya pun kemudian ikut sembuh. Adapun kemudian sayatan yang dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang tua, yang paling membekas dan tidak akan hilang adalah ketika lisan kita tajam terhadap mereka. Sehingga komunikasi yang kemudian kita bangun baik kepada keluarga kita, pasangan kita, terlebih lagi kepada orang tua kita, adalah pilihan kata yang mulia, kata yang terbaik yang kemudian kita pilihkan untuk mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berikanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang terbaik yang kemudian kita pilihkan untuk mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita juga melihat bagaimana komunikasi sang anak ketika mengingatkan ayahnya akan nikmat yang telah Allah berikan dengan cara yang sangat santun, yaitu di Nabi Yusuf alaihi salam, ketika kemudian berkata kepada orang tuanya, menceritakan bagaimana perlakuan daripada saudara-saudaranya yang telah membuangnya ke sumur, menjualnya kemudian sehingga dia terjual menjadi pembantu di negeri Mesir, hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ujian-ujian kepadanya, masuk ke dalam penjara dan dikeluarkan dari kampung halamannya, dan kemudian setelah itu
Ya. Dia menceritakan bagaimana syaitan mempengaruhi saudara-saudaranya hingga menjauhkan mereka ya dari ya bersama orang tuanya. Ya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan hal tersebut kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, dan hingga ya kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mendudukkan ya di atas singgasananya atau tempat duduknya, dan kemudian yang menceritakan peristiwa yang tersebut dan takwil mimpi yang kemudian dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu santunnya ya kalimat-kalimat yang kemudian keluar dari lisan Nabi Yusuf alaihissalam, ya bahkan ketika menceritakan perlakuan buruknya dari perlakuan buruk dari saudara-saudaranya. Ya dia kemudian ya menuduhkan daripada ya kejadian yang terjadi antara saudaranya dengan dia adalah perilaku syaitan atau atas inisiasi daripada syaitan yang memecah belah daripada persaudaraan mereka. Selanjutnya ya dialog Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ketika dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah apa yang tidak mendengarmu dan apa yang tidak ya melihatmu? Ya. Kemudian dia juga mengatakan, wahai ayahku. Ya. Panggilan yang sangat ya, panggilan mulia terhadap ayahnya. Ya, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepada engkau, maka ikutilah yang saya akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus itu. Ya. Wahai ayahku, jangan engkau sembah syaitan, karena sungguhnya syaitan yang merupakan ya makhluk yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayahku, saya takut engkau kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian syaitan menjadi ya penolong mengombang-ambingkan kamu. Ya. Maka ya, kemudian ayahnya yang sejak lama telah didakwai oleh Ibrahim ya justru kemudian menampakkan arogansinya, bahkan mengatakan mengancam kepada Nabi Ibrahim. Ya, kalau engkau tidak berhenti la arjumannak, saya akan merajammu. Ya. Wahjurni maliya, maka tinggalkanlah saya ya daripada ya sesaat ya dari saya. Namun Nabi Ibrahim kemudian tidak juga ya, marah kepada ayahnya ketika diberikan ancaman ya, akan dibunuh. Namun justru yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim adalah salam, perkataan keselamatan, bahkan dia memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang anak kepada orang tuanya. Ya, dan juga ini berlaku kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya, bagaimana pemilihan kata dan juga komunikasi yang dapat kemudian merekatkan hubungan dan juga melembutkan hati berupa pelayanan yang diberikan kepada ya orang-orang yang dikasihinya. Sehingga orang-orang yang memberikan banyak pelayanan kepada ya, siapapun yang kemudian wajib untuk dilayaninya, maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan kelembutan hati dan juga sifat-sifat tawadu dan kesabaran. Ya, para ulama ya kemudian menyebutkan bahwa khususnya apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali bahwa rahimahullah ya, pelayanan umum atau pelayanan sosial yang dilakukan seorang akan berimplikasi kepada kelembutan hatinya dan juga akan menuai kesabaran. Ya, sehingga orang-orang yang kemudian ada dalam hatinya ya kesombongan, keangkuhan, maka berupayalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan beristiqomalah dalam pelayanan itu ya, karena Allah akan melahirkan kepada hati itu berupa ya sifat tawadu, rendah hati, dan juga ya rasa sabar, sifat sabar dalam hati yang merupakan modal besar seorang kemudian mengarungi kehidupan rumah tangganya dalam menghadapi khususnya ya problematika dalam rumah tangganya, dalam menghadapi ya, tekanan, dalam menghadapi
daripada orang-orang yang dimuliakannya. Ayuhal ihwa rahimani wa rahimakumullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian menyebutkan ya juga dalam sabdanya bahwa Nabi Ibrahim mengajak menjelaskan kesalahan ya, ayahnya secara santun yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat ya, Anas radhiyallahu anhu. Ya, beliau kemudian menggunakan kalimat yang mudah dipahami ya, dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Ya, Nabi Ibrahim tidak mengklaim dirinya telah menguasai semua ilmu. Ya, namun dia memberikan mukaddimah bahwa ada ilmu yang diberikan kepadanya dan tidak diberikan kepada orang lain. Ya, juga dipahami bahwa perlunya strategi dalam berkomunikasi, kesabaran menghadapi arogansi ayahnya, dan tetap beri respon positif, bahkan mendoakan ayahnya kendati pun diberikan ancaman kepadanya. Ini ya, pelajaran yang kemudian merupakan nilai-nilai yang bisa ya tentu ya wajib untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, kemudian ya kita juga dapatkan komunikasi yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an terhadap anak. Ya, dan di sini kita ya coba mengangkat bagaimana para ya ada nabi yang berkomunikasi kepada ya anaknya, seperti apa komunikasi mereka. Ya. Sebagai mukaddimah ya bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak-anaknya. Ya, yang diisyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah dari adab-adab mereka. Karena lewat itulah Allah akan mendatangkan kecintaan ya kepada ya orang tua itu sendiri. Dan orang tua akan diperlakukan sesuai dengan dia memperlakukan daripada ya anak-anaknya. Hingga kemudian iwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah ya bahwa orang tua memiliki kewajiban ya, untuk kemudian memenuhi hak-hak daripada ya anak-anaknya, yaitu memperindah ya akhlak mereka, ya kemudian memuliakan ya mereka. Ya, Aqra bin Haris melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan. Hingga kemudian keluar dari lisan Aqra mengatakan, aku memiliki 10 orang anak. Tidak pernah satupun aku menciumnya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ini berlakulah hukum ya kaidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, siapa yang tidak mencintai maka tidak akan dicintai. Sebagaimana engkau memperlakukan maka engkau akan diperlakukan ya serupa oleh yang kamu perlakukan kepadanya. Nah, berikut kisah Nabi yang kemudian berdialog dengan anaknya. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an, wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, putranya, sementara Nabi Nuh alaihissalam berada ya di atas perahunya, di atas kapal. Wahai anakku, ya bunayya, ya dalam bahasa sangat santun, sangat sayang kepada anaknya. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan jangan kamu berserta orang-orang yang kafir. Sang anak mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Ya, di sini tidak memakai kata ya abati sebagaimana Nabi Ibrahim ya memanggil ayahnya. Dia hanya mengatakan sa'awi, saya akan memanjat ke atas gunung dan semoga kemudian saya akan terbebaskan atau aman dari terjangan ya, air yang sangat besar. Hingga kemudian Nabi Nuh mengatakan la asimal al-yaum min amrillah illa marrahim. Ya, tidak ada yang bisa selamat pada hari ini dari urusan Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa yang dirahmatinya dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup dalam air.
Wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin, sehingga mereka dipisahkan dengan ombak yang sangat besar yang telah menggunung dan anaknya menjadi ya golongan yang ya ditenggelamkan. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, mengajarkan kepada kita Nabi Nuh alaihissalam tentang panggilan kecintaan kepada anaknya meskipun anaknya telah bermaksiat. Diajaknya berpuluh-puluh tahun untuk masuk ke dalam Islam. Ya, hingga kemudian di penghujung hidupnya kata itu masih melekat, ya, kata ya sayang itu masih tetap ya kekal di lisan seorang ayah kepada anaknya meskipun ya anak itu kemudian durhaka kepada ya ayahnya. Kasih sayang ayah yang kemudian melekat dan ya selama-lamanya meskipun kemudian ya, anak itu melakukan kedurhakaan. Namun seorang ayah ya dia harus beristiqomah dalam memperbaiki kehidupan ya rumah tangganya meskipun kemudian ujian-ujian yang menimpa dia jatuh bangun untuk membina rumah tangganya, yang mendidik anak-anaknya, meski kemudian ya ujian-ujian tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hingga suatu saat Nabi Musa ya kemudian pernah berkata kepada Nabi Adam, "Engkaukah ya Adam yang merupakan ayah kami yang telah keluar ya dari ya surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan di dalamnya." Yang Nabi menceritakan seolah-olah Nabi ya Musa ingin mendebat ayahnya atau ya Nabi Adam alaihissalam karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabi ya Adam alaihissalam. Hingga kemudian Nabi Adam mengatakan, "Apakah engkau akan mendebat saya terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ya maka ya Adam mengalahkan argumen daripada ya Nabi ya Musa alaihissalam. Hal ini diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Isra ya dan Mi'raj. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berikut kisah Nabi yang juga berdialog dengan anaknya, yaitu Nabi Allah Ya'qub kepada putranya Yusuf alaihi salam ketika mengatakan, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitan lil insani 'aduwwun mubin." Ya, ketika Nabi Ya'qub mengatakan, "Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu itu ya kepada saudara-saudaramu hingga kemudian ya mereka membuat makar kepadamu, rencana buruk, rencana jahat kepadamu. Karena ada syaitan yang kemudian mengalir di pembuluh darah dari saudara-saudaramu itu, dan syaitan itu terhadap manusia merupakan musuh yang sangat jelas." Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat Nabi Ya'qub alaihissalam termasuk orang yang ya kemudian diberikan pemahaman oleh Allah terhadap ta'bir mimpi. Ya, bahkan ya, Nabi Ya'qub telah mewanti-wanti anaknya dengan komunikasi yang diberikan kepada ya, putranya Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat disayanginya. Ya, jangan kemudian engkau menceritakan itu. Ya, Nabi Ya'qub telah ya, memahami akan ya hikmah ya daripada ya, mimpi putranya yang masih belia saat itu belum dewasa. Nah, apa yang kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam lakukan adalah komunikasi terhadap putranya yang saya dicintainya dengan komunikasi yang sangat indah. Ya, dari susunan struktur ya, ayat ini yang menunjukkan bagaimana keindahan ya dari ayat ini, ya lafaz ayat ini. Nah, bagaimana ya tentunya ketika ya Nabi Ya'qub yang langsung berbicara kepada Nabi Yusuf yang sama-sama memiliki ya karakter yang sangat mulia, akhlak yang mulia, maka tentu pemandangan yang sungguh indah ya ketika kemudian ya, antara dua insan memiliki ya akhlak yang terpuji yang menuntun ya mereka ya kepada ya jalan kebenaran dan jalan keselamatan dan dalam mengarungi kehidupan mereka.
Ya, pelajarannya bahwa orang tua tidak cukup hanya memerintah dan melarang ya putra-putranya. Namun seorang ayah khususnya kepada anaknya yang belum balik atau sudah balik namun kemudian belum memahami eksistensi dari apa yang dijelaskannya, maka dia harus muraqabah, selalu mengawasi dari perjalanan anak-anak itu, termasuk pemikirannya, menuntun akal mereka hingga kemudian sampai kepada tingkat kecerdasan dan tingkat kedewasaan dalam berpikir, kematangan dalam berpikir. Seorang ayah perlu untuk kemudian menjelaskan tujuan-tujuan dari perintah dan larangan jika kemudian lahir dari lisannya perintah ataupun larangan, sehingga sang anak akan melaksanakannya dengan penuh kesabaran dan juga penuh kesadaran. Kita lihat bagaimana yang dilakukan Nabiullah Ibrahim kepada putranya Ismail. Juga kita lihat bagaimana ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anak yang terkasihnya. Ketika Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika kemudian Nabi Ibrahim telah sampai pada umur yang telah membantu ayahnya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, dan pengajaran kepada anaknya telah berlangsung lama tentunya, dan telah mengetahui bahwa ayahnya seorang nabi. Sungguhnya saya melihat dalam mimpiku saya menyembelihmu, maka perhatikanlah. Maka bagaimana pendapatmu? Hingga kemudian sang anak yang begitu penyabar, yang telah mengetahui daripada kepribadian ayahnya bahwa ayahnya seorang nabi, dan seorang nabi ketika bermimpi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan saya menjadi sebagai seorang orang yang bersabar. Bagaimana seorang anak yang kemudian menggunakan panggilan kasih sayang, seorang ayah menggunakan panggilan kasih sayang ya bunayya, wahai anak saya. Dan Nabi Ibrahim ini kepada ayahnya mengatakan ya abati, dan kepada anaknya ya bunayya. Berlaku seimbang antara orang tua dan juga kepada anaknya. Lalu kemudian kita lihat bahwa ayat ini kemudian mengajak kepada musyawarah terhadap anaknya, meskipun kemudian penunjukan perintah itu telah jelas dan dia bisa memakai kemudian daripada kedudukannya sebagai seorang nabi dan sebagai ayah untuk kemudian memberi ketegasan kepada sang anak, namun tetap dia mengajak untuk bermusyawarah sambil memberikan penjelasan dan memberi kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya. Ini juga kita dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara langsung kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka menyahuti mereka hingga kemudian terjalin komunikasi yang penuh kasih dan sayang di antara mereka. Kemudian komunikasi antar saudara dalam Islam. Ini saya tidak sempat ganti fotonya. Komunikasi antara saudara. Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai muqaddimah dalam hal ini. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling memberi, saling meminta karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas dasar
ya kerabat, karib kerabat atau ya silaturahim. Yang ya tentu antara kita dengan saudara-saudara kita ya ada ikatan yang begitu kuat, yaitu karena ikatan rahim antara kita dengan saudara. Ya, kita satu rahim dengan mereka. Dan kasih sayang orang tua telah mengalir kepada ya saudara-saudara di antara saudara itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaknya menyambung silaturahim. Dan modal inilah yang kemudian juga ya, teraplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu bagaimana selalu menyambung ya rasa sifat rahim, ya dari kata rahim, ya bagaimana kemudian rasa sayang selalu ya kemudian diaplikasikan dalam ya kehidupan bersaudara atau dalam kehidupan berkeluarga. Nah, berapa profil yang kemudian kita coba ya angkat dalam kesempatan ini tentang komunikasi yang terjadi antara saudara dengan saudara yang lain, ya di antara saudara dalam Al-Quran. Seperti kisah Qabil dan Habil, ya, yang dikisahkan dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Watlu alaihim naba bnai Adam bil haq. Ceritakanlah kepada mereka tentang ya berita dua anak Nabi Adam alaihissalam. Ya, dua anak Nabi Adam alaihissalam ini kalau kita ya buka tafsir Ibnu Katsir, maka tersebutlah ya, riwayat-riwayat yang datang dari Abdullah ibnu Abbas, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud yang menyebutkan bahwa kedua anak itu ya kemudian bernama Qabil dan Habil. Ya, meskipun kemudian di ayat ini tidak disebutkan tentang namanya, karena yang terpenting dari sana adalah mengambil ibrah dari kisah yang terjadi kepada ya manusia yang pertama yang terlahir di atas muka bumi ini. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya dimediasi oleh orang tuanya yaitu Nabi Adam alaihissalam ya untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi antara dua bersaudara ini. Ya disebutkan dalam tafsir itu bahwa ya, kejadiannya karena ya salah seorang dari mereka ingin menikahi dari saudara yang lahir bersamanya, karena dikisahkan bahwa ya ibunda Hawa ketika melahirkan kembar, ya selalu kembar, hingga kemudian ayahnya ingin menikahkan mereka dengan cara bersilang. Ya, dan terjadilah apa yang terjadi hingga perseteruan antara Qabil dan Habil. Ya, kita ya beri nama kedua anak ini Qabil dan Habil. Hingga ayahnya kemudian memediasi mereka untuk memberikan persembahan, dan persembahannya ya adalah akan kemudian dilenyapkan, dibakar oleh api yang datang dari langit ya sebagai bentuk diterimanya, tanda diterimanya dari persembahan mereka. Namun berlanjut dari sana bahwa mediasi tidak kemudian sanggup untuk menuntaskan permasalahan mereka, hingga ya kemudian terjadilah perkara yang lebih besar dari itu adalah kekerasan yang dilakukan salah satu dari mereka. Dia bahkan bersumpah, saya akan membunuhmu jika engkau kemudian tidak meluangkan saya untuk menikahi dari kembaran saya. Maka seorang yang kemudian mengatakan ya, kita beri nama Habil yang berdasarkan dari riwayat yang ada. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya ya hanya saja yang kemudian diterima oleh Allah adalah orang-orang bertakwa. Jika engkau kemudian ya, melayangkan tanganmu untuk membunuh saya, maka saya tidak akan melawanmu, dan ya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya saya ingin kamu kembali dengan dosa yang saya ya miliki dan dosa kamu, sehingga kamu menjadi ya, seorang
ya penghuni neraka, dan itulah balasan orang-orang yang melakukan kezaliman. Tentu ya ayat ini ya banyak sekali kemudian ya ibrah, pelajaran yang kemudian bisa kita dapatkan. Ya. Kita coba ya sebutkan apa yang disebut apa dijelaskan oleh para ya ahli tafsir tentang ayat ini. Ya, bahwa saudara kembar Qabil bernama Iklimah yang memiliki paras yang sangat cantik. Diminta ayahnya untuk dikawinkan dengan saudaranya yang lebih muda, yaitu Habil. Dan Habil pun kemudian ya tidak mau melepaskan daripada apa yang menjadi keputusan ayahnya. Maka terjadilah komunikasi seperti yang kita yang telah ya bacakan. Oleh karena itu kemudian Nabi Adam mengambil 3 strategi. Ya, terjadilah yang pertama adalah memediasi ya dengan cara berkurban. Ternyata mediasi yang dilakukan oleh ayah mereka tidak ya sesuai dengan harapan Qabil. Kenapa? Karena Qabil datang membawa hasil panen kebunnya yang asal-asalan, sementara Habil datang dengan domba yang sangat gemuk, dipersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Habillah yang kemudian diterima dari persembahannya. Hingga kemudian terjadilah pemaksaan kehendak terhadap Habil untuk menyerahkan ya daripada Iklimah ya kepadanya, kepada Qabil. Ya, Qabil kemudian ya memaksakan dan mengabaikan fakta yang telah ada dari ayahnya. Ya berupa keputusan dan mengesampingkan daripada logika, dan dia juga tidak siap berkompetisi secara sehat. Ya hingga kemudian yang terakhir strategi dari selesainya masalah mereka adalah Habil menghindari teror yang dilakukan Qabil dengan sikap tenang dan bijak, hingga pada akhirnya dia terbunuh ya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan daripada ya haknya, dan kemudian Qabil menjadi menyesal akibat dari kezaliman yang dilakukan kepada saudara-saudaranya. Ya. Ini kisah yang terjadi ya, dari pembunuhan yang pertama terjadi di kalangan manusia. Kemudian kisah komunikasi antara saudara yang lain di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, metode komunikasi yang kemudian dilakukan secara verbal ataupun non verbal. Yang telah kita ya jelaskan bagaimana ya Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya melakukan komunikasi yang ya, terdiri dari 2 jenis komunikasi. Ya. Kemudian ya, ayat yang berkenaan dengan mereka menceritakan kepada kita ya bagaimana awal mula terjadinya ya persengketaan antara saudara ini. Ya, terjadilah komunikasi antara mereka ya, bahkan ya, kemudian hingga Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan peristiwa kepada ya ayahnya apa yang telah dilakukan ya kepada ya mereka. Ya kepadanya dari saudara-saudara ya Nabi Yusuf alaihissalam kala itu belum menjadi ya seorang nabi. Walamma jahazahum bijahazihim qala atuni bi akhil lakum min abikum. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah menyiapkan kepada saudara-saudaranya perbekalan permintaan mereka sebelumnya, yaitu gandum yang kala itu mereka paceklik di kampung halaman saudara-saudara Nabi Yusuf, sementara Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi ya seorang menteri yang mengurus daripada harta benda ya negeri Mesir saat itu. Dan orang-orang ya penjuru negeri kemudian yang mendatangi negeri Mesir untuk ya sekedar mendapatkan daripada bekal ya kehidupan mereka dari bahan-bahan ya pokok yang semestinya. Dan ya, di sana Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ya saudara-saudaranya, ya meskipun dia telah ya merasakan bagaimana perlakuan ya dahulu saudara-saudaranya, saudara-saudara mereka. Ya, bukankah engkau telah melihat bahwa saya telah memberikan
ya, bahan makanan itu yang terbaik kepada kalian, dan saya telah menambahkan dari permintaan kalian. Ya. Jika engkau tidak kemudian datang dengan saudara dia, yaitu satu ibu dia, dalam tafsir disebutkan bernama Binyamin, maka kalian tidak akan diberikan lagi bahan makanan, dan jangan mendekat kepada kami. Pernyataan atau perkataan yang begitu santun dari Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudara dia yang telah kemudian mengusir dia, mengeluarkan dari kasih sayang orang tuanya, namun dibalas dengan kebaikan. Ternyata ketika mereka masuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam membawa daripada saudara kandungnya yaitu Binyamin, maka didekatkanlah Binyamin itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia kemudian mengatakan, sesungguhnya saya adalah saudaramu, dan janganlah engkau berputus asa terhadap apa yang kemudian telah mereka lakukan dari saudara-saudara mereka yang seibu yang lainnya. Sehingga kemudian mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga ada besertanya dengan Binyamin yang Nabi Yusuf telah menyembunyikannya dalam hatinya dan tidak menceritakan apa yang kemudian dirasakannya dan yang telah terjadi dari saudara-saudaranya yang telah berada di hadapannya. Nah, inilah kemudian kita sebutkan bahwa dalam berkomunikasi kita butuhkan komunikasi yang dalam bentuk lisan, baik dalam bentuk tulisan atau yang diistilahkan bahasa verbal, komunikasi verbal, dan juga komunikasi non verbal yang kita bisa pahami dari tindak tanduk, bahasa tubuh atau kedipan mata dari orang-orang di sekeliling kita. Maka komunikasi yang terbaik adalah ketika kita bisa memadukan dua jenis komunikasi seperti ini. Karena ada hal yang kemudian tidak bisa diwakilkan oleh tulisan seorang. Dia hanya bisa merasakan dalam hatinya. Dia hanya bisa mengamatinya dan bisa merasakan. Karena tidak ada penggambaran dalam hal iman misalkan. Untuk menceritakan iman tidak bisa diceritakan dengan sedetail mungkin. Kenapa? Karena suatu yang ada dalam rasa manusia. Maka untuk membahas tentang keimanan, dia harus melakukan sesuatu yang kemudian bisa melahirkan iman, sehingga mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kemudian yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sepanjang perjalanan hidupnya, yang tentu rasanya dan akibat dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sangat terasa sekali. Berpuluh-puluh tahun kemudian dia merasakan akibat dari penderitaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ini kemudian hanya bisa dirasakan penderitaan jiwa itu, meskipun kemudian tidak bisa diwakili secara utuh dari tulisan ataupun lisan yang dia sampaikan. Maka kesabaran yang besar yang ada pada hati Nabi Yusuf alaihissalam dari berbagai ujian-ujian yang kemudian didapatkannya, dan dia bersabar meskipun dia tahu bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Nah, ibu sekalian rahimakumullah, perlu untuk kemudian kita membawa nilai ini ke dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana sikap kita terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, dan terhadap anak-anak kita serta saudara-saudara kita. Bahwa ada yang kemudian mesti kita bahas, mesti kita ceritakan, tapi ada yang harus dirasakan saja. Tanpa untuk kemudian diceritakan. Karena percuma kemudian ketika kita menceritakan,
ya juga ya tidak akan menambah iman atau ya kemudian menyelesaikan masalah. Maka ada terkadang kita ya harus ya kemudian ya menyabarkan, dan ada saatnya juga ya kita harus tegas ya dalam ya dalam menghadapi satu problem atau di hadapan kita. Ya. Kita lihat juga bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, bagaimana mereka berkomunikasi ya dari dua saudara ini. Ketika ya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Subhanahu wa taala ya untuk kemudian menerima ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di lembah suci Tuwa. Ya. 30 hari kemudian disempurnakan 10 hari ya i'tikafnya dan menjadi 40 hari 40 malam. Maka berkata Musa kepada saudaranya Harun, ya, wakililah saya terhadap kaum ya yang saya memerintah kepada mereka, dan perbaikilah daripada urusan mereka, dan jangan ya ikuti jalan-jalan yang membuat kerusakan. Nabi Musa tentu sangat menyadari apa yang terjadi pada kaumnya terhadap pembangkangan mereka, dan juga ya kemudian menitipkan pesan terhadap ya saudaranya yang kemudian bakal menggantikan posisinya ya untuk menjabat sementara. Kemudian ya pada kesempatan yang lain kemudian ya Nabi ya Musa mengatakan, ya Harun, ma mana'aka izra'aituhum dhallu. Ketika telah kembali dari lembah suci Tuwa, dia menyaksikan ternyata kaumnya sudah berubah dalam waktu yang singkat 40 hari. Ternyata ya kaum itu telah merubah ya daripada ya tauhid mereka, bahkan menyembah anak sapi. Ya Allah tattabi'ani afa asaita amri. Apakah engkau kemudian telah ya bermaksiat atau mendurhakai dari urusan saya dan tidak mengikuti apa yang saya perintahkan? Nah, ini nanti akan ada ya jawaban ya dari Nabi ya Harun alaihissalam. Qala ya ibnu am la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Ya. Wahai anak dari ibu saya, jangan engkau memegang ya jenggot saya ya ataupun kepala saya. Dan sungguhnya saya takut engkau mengatakan bahwa saya telah memecah belah Bani Israel ya, dan tidak mengurusi mereka atau memperhatikan ya daripada ya perkataan-perkataan ya Nabi Musa alaihissalam. Maka ini adalah jawaban ya dari dialog komunikasi yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dan Harun, bagaimana bersikap dan berkomunikasi terhadap ya saudaranya. Apatah lagi Nabi Musa alaihissalam yang kemudian telah diutus dahulu menjadi nabi. Maka ya kita ya bisa melihat bagaimana komunikasi yang terjadi. Ya. Yang pertama adalah ya introspeksi dalam bentuk doa. Nabi Musa alaihissalam ya kemudian selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mesti kemudian menjadi wirid kita, yaitu doa ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasikan segala halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui lisan kita ya atau kemudian dalam benak kita atau dalam hati kita. Ya kita selalu untuk kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian diluruskan ya lisan kita dan pemahaman kita. Dan yang kemudian ya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini kita ya mengangkat bagaimana perlunya ya lisan yang lurus, ya lisan yang mustaqim, yang kemudian diarahkan kepada ya hal yang semestinya dilakukan atau mestinya untuk kemudian disampaikan. Ya di antaranya adalah bernasihat dalam bentuk menjaga ya
Bani Israel agar tetap dalam keimanan. Ini yang dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian klarifikasi antara perintah dan fakta oleh Nabi Musa kepada Harun, bagaimana ya. Kemudian meminta bentuk pertanggungjawaban kepada saudaranya ketika meninggalkannya, dan meninggalkan kaumnya dan terjadi penyimpangan kepada mereka. Dan sanggahan berupa penjelasan dan pembelaan diri ya Nabi Harun alaihissalam ketika ya kemudian dibutuhkan. Maka ini yang kemudian dilakukan ya oleh ya seorang yang berkeluarga, baik kepada pasangannya, ya, kemudian kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada saudara-saudaranya, ya sehingga bekal-bekal ini ya kemudian akan melahirkan komunikasi yang sehat, komunikasi yang ya islami ya dalam ya kehidupan ya rumah tangga. Ya Allah taala alam, ya kita telah sampai kepada ya penghujung dari materi ya kali ini, materi pada kesempatan kali ini ya, dan juga sambil menunggu waktu ya berbuka puasa. Ya. Saya pikir waktunya sudah ya seperempat jam lagi kemudian masuk ya waktu berbuka. Apakah ada ya, pertanyaan? Oh ya. Tapi ini belum ada hadiahnya. Iya. Kami tidak siapkan ya. Masukan setan dari saudara-saudaranya. Sebenarnya pelakuan Nabi Yakub kepada anaknya adalah sama. Dan yang terakhir itu adalah sikap imitasi orang tua kepada anaknya itu gimana dari pandangan Islam? Apa? Sikap imitasi dari anaknya, berarti apa yang satu lebih sayang, yang satunya enggak. Itu sikap imitasi itu gimana dari pandangan Islam? Ya, ya. Oke, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, bahwa memang orang tua ya kita terhadap anak-anaknya itu memang ya, kita bisa merasakan bahwa kita sayang semuanya. Ya, kita sangat menyayanginya. Dan kondisi Nabi Yusuf alaihissalam dengan Binyamin ini tentu ya sangat berbeda dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lebih dahulu yang telah ya berumur, karena mereka mendapatkan ya luapan kasih sayang kepada ayahanda mereka benar-benar sempurna, kita katakan. Ya, karena dari masa mereka bayi sampai dewasa. Nah, sementara ya Nabi Yusuf dengan ya Binyamin ini berlainan ibu. Ya, berlainan ibu. Jadi yang saudaranya, yang lainnya ya lain ibu. Ada dua ibu di sini. Ya sehingga Nabi Yusuf dan Binyamin ditinggal mati oleh orang tuanya. Ya sehingga benar-benar ya Nabi Yakub sangat merasakan bagaimana ya cinta kasih yang tidak sempurna kepada ya kedua anaknya ini. Ya. Dan gejolak itu terlihat sebenarnya ya telah dicium oleh ya saudara-saudaranya, meskipun ya seorang nabi tentu tidak akan pernah ya menzalimi anak-anaknya. Ini yang kita yakini, bahwa ya seorang ya, ayah tentu apalagi seorang nabi telah berlaku adil kepada anak-anaknya. Namun ada kecenderungan tersendiri yang hanya dirasakan oleh perasaan ayah itu sendiri, dan dia yang tahu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka ya dari mana kita ketahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu punya kedudukan tersendiri kepada hati Nabi Yakub adalah ketika menceritakan ya mimpi yang ada. Dan Nabi Yakub telah merasakan ya, tentu ya kalau kita bawa pada kehidupan nyata, kehidupan yang real di hadapan kita, terkadang
Ya, orang tua itu sudah bisa mengetahui ya bakat-bakat anak itu. Dan sekian banyak anak itu akan kita tahu bahwa anak ini sifatnya lemah lembut, sifatnya penyabar, sudah ada sifat-sifat bawaan yang sejak lahir mereka bawa. Sehingga ya orang-orang yang begitu hatinya lembut, ya penuh kasih sayang, ternyata ya tidak bisa terbendung kepada ya anak yang kemudian juga memiliki sifat yang mulia. Ya, dia satu arwah, satu ya kesatuan yang kemudian ya akan semakin merekat, semakin ya, kuat. Ya. Contoh dalam hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana ya, ketika orang yang kemudian memiliki beberapa istri pada hari kiamat dan dia condong kepada ya kepada yang lainnya, datang dalam keadaan pincang, ya karena kecondongan terhadap ya yang lainnya, maka ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kecenderungan keadilan harus ditegakkan meskipun kemudian kecondongan hati itu tidak bisa sama. Ya. Jadi kecondongan hati itu yang tidak akan pernah sama antara satu dengan yang lainnya. Ya ada kedudukan di hati kita masing-masing kalau ya dalam terhadap anak misalkan yang memiliki beberapa anak. Ya. Namun sang ayah dia akan berlaku adil secara ya real ya, di hadapan anak-anak akan harus berlaku secara seadil-adilnya. Namun ya kecenderungan hati itu tentu ya ada saja. Nah hingga kemudian ya kita lihat bagaimana ya seorang anak kemudian ya terhadap ayahnya dan seorang ayah ya terhadap anaknya. Ya bagaimana ya sikap mereka, maka yang terbaik adalah memperhatikan, dan yang syar'i tentunya adalah yang melakukan apa yang semestinya dilakukan kepada anak-anak itu. Adapun ya hasil dari gejolak hati itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berupaya ya untuk condong kepada yang terbaik. Ya kita condong kepada ya kebaikan ya, dan kemudian ya tidak mengabaikan ya dari saudara-saudaranya yang tadi salah, dan menuntun mereka kepada jalan kebaikan dengan berlaku adil kepada mereka. Ya. Wallahu taala alam. Yang tadi kedua saya agak, apakah menjawab atau belum yang kedua pertanyaan? Ya. Ya, betul. Tentu ini dampak dari pemahaman. Tentu berbeda-beda pemahaman dari satu orang tua dengan orang tua yang lain, khususnya dalam ya, bersikap kepada anak. Nah ini hal yang lumrah kita lihat di kalangan orang-orang yang memang ya awam, ya orang-orang yang khususnya tidak terpelajar. Dan saya banyak melihat orang seperti ini. Ya, benar-benar kalau anaknya itu dari sekian banyak anaknya, kalau anaknya bawakan hadiah yang besar, maka ya tutur sapanya, ya kasih sayang seolah-olah kepada anaknya saja. Giliran kemudian anaknya yang lain lagi yang tadi membawakan hadiah atau oleh-oleh, ya atau pemberian-pemberian, ternyata ya dia tidak memiliki ternyata anaknya yang lain yang bisa memenuhi itu, maka cintanya ke sana lagi. Nah, ada yang seperti itu nyatanya dan faktanya seperti itu, hingga ya anak-anak itu akan tumbuh ya dalam keadaan tidak ya berlaku adil ke depan. Ya, kenapa? Karena ya anak-anak itu kemudian tumbuh dalam keadaan diperlakukan ayahnya tidak adil. Ya, sehingga kemudian ya berdasarkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau memperlakukan ya seorang, maka ya kamu akan diperlakukan sama. Ya, maka orang tua tentu harus berlaku adil. Ya adil bukan mesti sama. Ya kalau ada anak yang umur 3 tahun, 10 tahun dan dewasa, tentu yang berbeda-beda dari sisi yang berikan nafkah kepada mereka dan juga hajat mereka. Namun kemudian yang dimaksudkan adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada ya tempatnya. Nah, itu yang kemudian dituntut dalam hal menyikapi perbedaan-perbedaan antara saudara
Ya meskipun kalau kita berkaca kepada kisah yang disebutkan antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, maka Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam yang begitu penyayangnya hingga kemudian kesedihannya mengakibatkan kebutaan, ya maka terhadap saudara-saudaranya yang kemudian ya jahat kepada Nabi Yusuf kemudian diperlakukan masih dalam keadaan yang adil. Ya tidak, ya berarti kemudian setelah peristiwa yang besar itu, dan peristiwanya karena apa, alasan pembunuhan masalahnya. Ya, masalah bukan masalah yang kecil, masalah pembunuhan. Mereka ya datang dengan pakaian yang berdarah, ya dilumuri darah, dan mereka menganggap bahwa Nabi Yusuf telah diterkam serigala. Sementara Nabi Yakub paham, sangat paham bahwa itu bukan perbuatan serigala. Ya terlalu ya apa ya, serigalanya sangat baik karena menerkam anak tanpa ya harus sobek pakaiannya. Ya, maka secara akal sehat sudah bisa dipahami oleh Nabi Yakub, namun kemudian ya dia memahami bahwa ini adalah makar, sebagaimana yang telah ya kemudian diperingatkan kepada Nabi Yusuf terhadap makar ya saudara-saudaranya. Nah, Nabi Yakub tentu sudah sangat paham daripada karakter anak-anaknya. Sangat paham. Ya, karena ya kita ya sangat paham terhadap anak kita luar dalam. Ya, lahir batin anak kita itu sudah sangat paham. Maka demikianlah Nabi Yakub terhadap anak-anaknya sangat memahami dari karakter anaknya itu. Ya, yang membuat ya pemicu utamanya adalah karena hasad. Ya, kalau kita baca surat Yusuf itu ternyata hasad yang mendominasi ya hati-hati daripada ya saudara-saudara ya tertua mereka dan tertua Nabi Yusuf, karena dipandangnya Nabi Yusuf sangat dekat kepada ya anaknya. Sementara saudara-saudara yang lain ingin merebut hati Nabi Yakub, ingin dekat kepada ayahnya, sama sebenarnya. Ya, masing-masing ingin mendapatkan kedekatan kepada Nabi Yakub alaihissalam sebagai nabi. Mereka tak paham sebagai seorang nabi. Ya, namun ternyata karena ya hasad yang ada dalam hati mereka, sehingga inilah yang dipakai syaitan untuk yang melakukan kejahatan terhadap ya saudara mereka. Sehingga hasad ini merupakan ya senjata syaitan atau pintu syaitan untuk kemudian merusak daripada persaudaraan. Ya, ketika ini ada, maka ini yang harus segera diobati sebenarnya, sungguhnya di hati-hati orang yang hasad kepada ya saudaranya, karena ini yang akan merusak ukhuwah, yang merusak daripada persaudaraan. Sementara persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat kasih sayang Allah yang harganya ya tidak sebanding dengan ya mahalnya alam semesta ini. Ya, alam semesta ini lebih murah ya dibandingkan daripada persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang-orang ya ada dua hal yang kemudian kita harus pahami. Ya, yang pertama bahwa menyatukan hati atau menjaga ukhuwah adalah sesuatu yang merupakan perintah Allah, asas kehidupan beragama. Dan yang kedua adalah larangan untuk memecah belah daripada ukhuwah itu. Ya, bahkan di antara hukuman yang besar kepada seorang adalah orang yang kemudian murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan memecah belah ya daripada ya ukhuwah atau persaudaraan jamaah kaum muslimin. Ini yang kemudian kenapa ya sangat diperhatikan perlakuan ya seorang kepada ya bawahannya kalau dia sebagai seorang yang diamanahkan kepemimpinan, dan juga kepada seorang ya suami terhadap anak-anaknya, orang tua kepada ya anak-anaknya. Wallahu taala alam.
Ya, oke kita cukupkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.